Selamat siang para pemirsa YouTube. Kembali lagi kita di channel Samuel Eka Christian, masih dalam topik pengembangan potensi masyarakat dan sumber daya alam yang ada di RW 02. Saat ini kita di rumah Bapak Narto. Beliau adalah penggagas dan membuat layang-layang aduan. Kita langsung saja ke topik pembicaraan. Jangan lupa di subscribe, komen dan share link saya. Jangan lupa like. Selamat siang Pak Narto. Selamat siang Bapak Samuel. Bisa diceritakan Pak Narto profil jenengan, nama jenengan dan latar belakang jenengan? Nama saya Narto. Saya dari Bakalan Kerajaan, RT 4 RW 02. Klub saya namanya FA Club. Pak Narto di sini ini pembuat layang-layang. Pembuat layang-layang. Untuk ide awal atau gagasan awal membuat layang-layang itu dimulai sejak kapan, Pak? Memang dari kecil memang sudah hobi. Sudah hobi bermain layang-layang. Mungkin dari udah 10 tahunan itu kita membentuk klub. 10 tahun. Iya, sudah 10 tahun membentuk klub. Baru itu ada ide-ide daripada kita beli layang-layang, masalahnya kalau kita kan orang banyak. Jadi kita bikin aja, kita bisa gitu loh. Pembuatan layang udah dijual atau cuma sekedar konsumsi sendiri? Konsumsi sendiri untuk klub memang. Sebetulnya layangan ini FA ini memang tidak dijual, memang untuk khusus klub memang. Ya. Untuk saat ini dijual berarti? Untuk baru-baru ini. Baru-baru ini. Untuk jenis-jenis layangan, Pak, jenis layangan apa sih yang Anda buat bersama teman-teman ini? Sementara ini bikin layangan ini ya layangan aduan, cuma layangan aduan ini. Aduan. Iya. Kalau layangan yang lain? Masa apa? Layangan hias gitu buat nggak? Sebetulnya bisa, cuma kita gak ada waktu mungkin kalah sama ini yang diutamakan. Sudah diutamakan ya, untuk layangan aduan. Tapi misalnya ada pesanan gitu, hias itu juga melayani. Kalau ada waktu. Kalau ada waktu, kalau kita mampu. Baik, dalam pembuatan layang-layang ini, jenengan mengutamakan apa ini di layangannya, kualitasnya seperti apa yang jenengan buat? Kalau kualitas layangan ini mulai dari serutan ini memang benar-benar halus. Terus iya, serutannya ini memang benar-benar halus. Iya, halus banget memang. Terus dari modal lengkungan ini memang benar-benar sama. Jadi nggak ada ukurannya itu, Pak ya? Iya, ini nggak ada. Ini terkadang ada layangan yang sini nggak imbang ini loh. Memang ini kalau ini memang benar-benar yang kita halus. Terus dari kualitas layangan kalau memang sudah halus, sudah kenceng begini, layangan itu dari tingkat kelincahan, kecepatan itu memang sudah dapat. Kelincahan dalam hal apa nih, Pak? Layangan? Kelincahan itu kalau kita main layangan itu seperti yang kita mau, kita harapkan, kita inginkan ya. Kita ke kanan juga ke kanan, ke kiri. Nah, itu layangan kalau kita pinginnya ke kanan cuma digoyang gini tuh langsung layangan ikut ke kanan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini. Terus gini Pak Narto, ini ya, layang-layang ini untuk aduan ini apa ada pembeda masalah bahan dasarnya bambu ini, apakah ada pembeda dengan layangan-layangan yang lain? Maksudnya bambunya itu diambil yang bongkot atau yang gimana? Kalau bambu keseluruhan bisa, kalau enggak harus bongkot, enggak harus yang lepas, yang ujung. Cuma kita pilih yang bener-bener memang udah tua dan bener-bener kering. Ini untuk kalau layangan memang untuk layangan lomba ini. Terus jenis bambunya, Pak? Kalau orang ini kita untuk sayap ini kita pakai apus, memang bambu apus. Tapi untuk tajuk ini untuk kalau orang Jawa bilang ajek-ajek. Nah, ini petung. Oh, beda. Jadi antara yang horizontal sama vertikal beda ya? Beda. Kita tapi ini biasanya sesuai selera masing-masing. Kadang ada yang semuanya pakai petung, full petung ada. Kalau kita memang sesuai permintaan berarti, Pak? Kalau kita memang dari dulu memang apus ke andalan kita memang apus. Ini untuk Pak Narto, maaf, ini untuk motif yang ditaruh di muka layangan ini apa sesuai dengan pesanan atau mungkin Pak Narto punya desain sendiri? Nah, ini memang benar-benar desain kita sendiri. Ini gambar-gambar kita sendiri memang. Jadi kalau orang beli ya beginilah adanya. Jadi nggak bisa kita melayani kan, kalau cuma 100
rugi dengan Sablon. pekerjaan sablon. Berarti ini Ya, sebenarnya nyablon sendiri. Iya, nyablon sendiri. Oh, nyablonnya Ini sendiri. semuanya kita kerjakan sendiri. Dari desain sablon itu kita sendiri memang. Dari arko ini kan kalau bahasa gaulnya sekarang arko, ini namanya rancangan, ini arko sekarang Oh, ya. rancangan itu arko. Arko bahasa gaulnya sekarang arko. Jadi arkonya ini kita buat sendiri dari arko sampai ke pengerjaan sampai sablon sampai kita sendiri. Oke, baik. Untuk kuantitas Pak, untuk kuantitasnya jenengan itu bisa membuat dalam sehari itu berapa? Kalau kita nggak bisa banyak memang, kita kan jaga kualitas untuk pemesanan ini, kita memang jaga kualitas. Jadi ini cara serutnya aja memang benar-benar halus, semuanya memang benar-benar rapi. Jadi kita dalam sehari ini mungkin paling banyak cuma 25. 25 biji Iya, dalam sehari. 25. Ini itu pun sudah agak Maksa ya. maksa. Maksa. Iya, agak maksa. Jadi dalam satu hari itu kita hitungannya 8 jam kerja atau sampai lembur padahal untuk menghasilkan 25. Kalau kita bikin layang-layang ini kan prosesnya memang enggak ya bisa sih sebetulnya bisa kita langsung jadi bisa. Cuma kalau bikin layang-layang ini kalau kita biasanya siang ini kita bikin bambu, ini bikin akunya. Siangnya ya. Nah, siangnya bikin akunya. Ntar malam baru kita Ngerangkai. penempelan kertas ini. Kalau kita nempelin kertas malam, siangnya jadi kertas itu udah kenceng. Jadi kalau siang gini, sore ini bisa lembek kertas ini. Ya, Jadi betul. penempelan ini harus malam. Betul. Jadi di sini main kualitasnya itu seperti itu, teman-teman. Iya. Ada proses pembuatannya dalam penempelannya maupun itu membuat arkonya itu ada apa waktu-waktu tersendiri. Tidak asal membuat pada waktu itu harus jadi, enggak. Kalau boleh tahu Pak, harga satu layangan berapa kalau dijual di umum? Kalau untuk sementara ini kalau kita jual di luar kota itu 5.000 per ya, 5.000. Enggak pakai ongkos kirim atau sudah Oh, ongkos kirim? sama ongkir. Nah, Ongkir 5.000. ditanggung. Oh, ongkir ya, ongkir. Ya, Nah, ongkir tanpa tanggung ongkir ya. ya. Pasar-pasar yang ingin jenengan bidik itu sebenarnya mana? Di daerah sini sendiri atau daerah luar Pak? Kalau kita inginnya luar kota. Inginnya luar kota. Inginnya luar Kenapa kok nggak di daerah sendiri? Nah, Kalau di daerah sendiri ini kita kan sudah terlalu banyak lah. Pengrajin Pengrajinnya. barang banyak banget. Jadi kita mau mencoba cari rezeki di luar Jawa aja, di luar kota aja. Jadi bagi-bagi rezeki lah. ngalah. Oke. Ini satu kebesaran hati dari Pak Narto. Oh ya, Pak Narto tadi kan kita ngomong-ngomong klub ya. Iya, Dia punya klub berarti ini. Punya. Apa klubnya? Coba ceritakan Pak. Klub kita namanya FA Club. FA itu apa Pak? FA itu sebetulnya singkatan dari anak saya. Sebetulnya kalau dulu itu kan kalau FA itu Fani Andi gitu. Oh, Tapi iya. kayak disebutnya kurang enak Fani Andi. Jadi saya balik Oke. atas nama Andi Fani gitu. Cuma balik. Dibalik saja. Nah, kalau FA-nya yang saya balik jadi AF kayak kenari. Oh iya, Lah itu makanya kenari AF. Iya, malah tak bikin FA. Namanya aja yang dibalik. Iya, iya. Andi Fani gitu. Klubnya sendiri punya berapa anggota? Kalau klub kita banyak memang. Kita nggak pernah membatasi siapapun boleh. Boleh, Mas. Memang FA ini kepingnya tingkat kekeluargaan yang dijaga. Jadi siapapun, klub manapun, biarpun mau Masuk sini. mau kumpul, mau Iya. kan, monggo silakan gitu. Kita kalau klub kita sendiri terdiri dari mungkin ada 9 atau 8-an orang lah, sekitar segitu. Kalau klub kita yang memang benar-benar klub FA gitu ya. Ini gerak di bidang apa Pak Eva? Ini pembuatan layangannya atau kontesnya atau bergerak di mananya Eva? Kebanyakan kontes. Kalau pembuatan layangan saya sendiri memang. Jenengan sendiri, Iya, ya. memang kita sendiri, saya sendiri yang buat layang-layang. Kalau klub kita cuma main, memang main-main. Iya. Dan di sini teman-teman ini sudah ada piala-piala yang sudah direbut oleh tim Si bocil. Ini si Anak bocil. saya. Iya, tapi ini kerja kayak semua klub lah wis. Iya, jadi anak jenengan masuk klub juga berarti kan? Iya, si bocil itu masuk klub. Itu si kecil, si bocil itu yang sering dapat. Ini prestasi dari Pak Narto Dan anaknya. dan anaknya Fandi, tapi mengatasnamakan klub. Nah, ini sudah ada bukti-bukti piala bahwa
layang-layangnya itu berkualitas dan pemain klubnya pun juga punya kualitas sendiri. Oh ya, kalau boleh tahu tadi sudah mencari rezeki di luar kota Malang ini daerah mana saja Pak, yang mungkin sekarang memesan ke Pak Narto untuk layangan aduan ini? Untuk sementara ini sebetulnya kita ini nggak pernah jual layangan sebetulnya. Sebetulnya itu kita nggak punya, kan kita ikut-ikutan anak sekarang, maksudnya pakai upload, pakai kita cuma enggak, maksudnya kita cuma ngupload ya, cuma hobi di ternyata kok banyak yang suka, banyak yang minat. Terus kita sendiri nyoba, kita nggak bisa melayani banyak memang. Kalau untuk grosiran kita nggak mampu lah untuk melayani grosiran, memang cara pengerjaan lama. Jadi kita ya cuma melayani ke klub aja yang untuk pemakaian sendiri, Untuk sementara ini kita yang sudah pernah kita kirim Manado, Depok, Jakarta. Nah, untuk sementara ini yang ini untuk sementara ini pesanan masih pengerjaan ini yang masih belum selesai ini pesanan Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Iya. Berapa Pak? Ini 200 BCM ya, 200 biji. Jadi sebetulnya kalau kita mau banyak sih kota-kota lain yang mau pesan, mulai dari Pekalongan. Terus kalau nggak mampu ditolak Pak? Ya enggak, ya kita cuma masih banyak pesanan. Kan cara pengerjaan kita sendiri, kita nggak punya tukang Pak. Nggak beda sama orang, ya kalau memang bisnis orang-orang itu punya tukang semua. Jadi terkadang kita jualan biarpun kita nggak bisa bikin layangan, tapi kita ada tukang yang bikin, kita coba pemasarannya. Apa sementara ya Pak Narto, untuk peningkatan produksi apa enggak perlu misalkan kita cari teman atau orang yang dipekerjakan untuk membantu Pak Narto, tapi dengan syarat sudah dipantau terus oleh Pak Narto sehingga kualitas tidak mengurangi gitu Pak. Jadi untuk penambahan kapasitas tapi tidak mengurangi kualitas. Apa ada keinginan seperti ke depan seperti itu Pak? Sebetulnya ada keinginan seperti itu, ada. Kadang-kadang orang kalau dengar sekian males itu loh, yang kita sulit untuk kendalanya di situ Pak. Iya, kita sulit malah. Sebetulnya klub kita sendiri semuanya bisa bikin layangan. Bisa ya? Bisa, semuanya bisa. Dengan kualitas yang seperti ini bisa. Bisa, cuma terkadang ya itu kadang-kadang mungkin ya mohon maaf ya, hasilnya sedikit, jadinya mau ngerjakan mending ngerjakan. Iya, mungkin tadi pilih kerja lah. Tapi kesulitan dalam pembuatan untuk bahan bakunya ini tidak sulit Pak ya? Kendalanya ada Pak gitu. Kalau bahan baku insya Allah tidak sulit, kan kita cuma membutuhkan bambu hapus. Pencahayaannya itu lebih mudah kalau hapus. Kalau memang petung ini kan agak sulit, ini masalahnya kan ada ukuran. Jadi sekarang kan nggak ada sambungan. Ada sambungan ini kan kita cari bambu petung itu kalau sampai ukuran 60 cm itu tingkat kesulitannya. Kalau hapus ini panjangnya memang banyak panjang. Rosnya itu Rosnya banyak panjang. Oke Pak Narto, ini dari semua yang kita bahas menuju ke intinya ini di pertanyaan terakhir. Apa sih harapan Pak Narto bersama teman-teman ke depannya untuk prospek atau program layang-layang jenengannya, apa harapan? Kalau harapan FA Club sendiri sih ya pinginnya pengrajin Kota Malang kalau bisa itu saling mendukung ya, saling menyupport satu sama lain. Kalau bisa juga membesarkan nama baik Malang. Kalau di luar kota itu biar terkenal, oh ini loh Kota Malang, oh ini loh layangan ciri khas Kota Malang. Kalau bisa itu seperti itu. Kalau bisa itu Sekota Malang saling membantu itu Pak. Jadi semua layang-layang Malang itu kalau bisa sama. Nah itu loh yang dalam komunitas sama. Untuk membesarkan layang-layang Malang. Nah ini loh. Jadi kita saling tukar pendapat. Oh rancangan ini kalau bisa gini. Ya. Ada nggak harapan yang lain selain untuk harus bersatu ya, kan Malang harus bersatu. Ada nggak harapan lain dengan untuk pemerintahan? Nah untuk ke Bapak pemerintahnya sendiri kalau bisa itu saling ininya ya menyupport, memberikan arahan atau mungkin memberikan panduan untuk pemasaran apa ya, di luar kota.
ini loh biar dikenalkan sama kalau apalagi kalau bapak pemerintahnya mau ini loh layangan Malang. Iya, tak ikonnya ini loh layangan Malang loh. Bapak pemerintah yang mengenalkan malah lebih diperhatikan. lebih diperhatikan. Jadi ini Pak Sumbar, berarti intinya kalau saya mendengar dari perbincangan ini yang bagaimana hobi Pak Narto beserta FA klubnya itu bisa berkembang, mungkin nanti juga kalau bisa harapannya ke depan itu produksinya juga bisa meningkat, tapi tidak hanya sekedar hobi tapi bisa menghasilkan uang. Apalagi untuk situasi COVID ini kan harus betul-betul kreatif kita untuk mengolah otak kita untuk bisnis apa yang bisa untuk menghidupi keluarga. Itu komentarnya. Oke, terima kasih atas sambutannya di kunjungan kami ini Pak Narto. Semoga semua harapan jenengan dan harapan kita semua untuk bisa memajukan ekonomi warga, terutama warga masyarakat di RW 2 ini bisa terwujud. Amin, amin. Kita semua bisa bersatu untuk menciptakan bahwa di Malang punya banyak ikon, punya banyak peluang untuk bisa kita kenalkan di dunia luar. Baik pemirsa, cukup sekian dari bincang-bincang ringan kita ngobrol asik bersama Pak Narto. Kita jumpa lagi di channel saya berikutnya. Tetap ikuti channel Samuel Eka Christian bersama kita membangun Indonesia. Assalamualaikum.